Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Reza Muhammad Prananda selaku guru magang dari Universitas PGRI Semarang akan yang mengampu pelajaran bimbingan dan konseling. Nah, bagaimana kabarnya kawan-kawan? Oke. Nah, bagaimana daringnya di rumah? Apakah enjoy atau tidak? Oke, nah di sini saya akan menjelaskan dan kita akan belajar bareng-bareng tentang motivasi berprestasi. Ada yang sudah tahu apa itu motivasi berprestasi? Nah, kalau belum pada tahu, ayo mari kita belajar bersama-sama tentang teori tentang motivasi berprestasi. Nah, pertama-tama kita akan belajar tentang pengertian dari teori motivasi tersebut. Nah, motivasi adalah daya penggerak dari dalam diri seseorang untuk untuk berbuat yang kita inginkan lah, seperti itu. Nah, motivasi merupakan kondisi internal individu yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Nah, peran motivasi adalah sebagai pemasok daya untuk tingkah laku secara terarah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita langsung saja ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang filosofi motivasi. Pada hakikatnya, motivasi diyakini sebagai hasil pengetahuan. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada beberapa teori-teori motivasi tersebut. Pertama, yaitu teori self-worth. Menurut self-worth, seorang individu itu belajar dari persepsi masyarakat bahwa seseorang itu dinilai dihargai karena prestasinya. Kedua, yaitu teori dari ekspektasi. Motivasi seseorang tergantung pada besarnya kemungkinan berhasil dan bagaimana makna suatu keberhasilan itu bagi dirinya. Nah, ini teori selanjutnya ya. Teori humanistik. Dorongan jiwa tergerak karena ingin memenuhi kebutuhannya. Pertama, yaitu kebutuhan fisik, kedua kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk memperoleh pengakuan, kebutuhan ingin tahu, dan sebagainya. Nanti kita ulas lagi. Yang terakhir yaitu teori dari Maslow. Dalam teori kebutuhannya menggambarkan motivasi dalam bentuk piramid sebagai berikut, yaitu kebutuhan akulturasi, kebutuhan harga diri, kebutuhan sosial, bergaul, teman, berkelompok, kebutuhan rasa aman, tentram, kebutuhan dasar, makan, minum, rumah, uang, materi, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Itu dari Maslow. Nah, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Pertama, yaitu motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang bersumber dari dalam diri seseorang. Dua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan untuk berbuat sesuatu yang pengakuan, pujian, hadiah, dan sebagainya. Nah, motivasi berprestasi. Nah, di sini ada yang masih kebingungan tentang motivasi berprestasi. Oke, kalau tidak ada yang bingung dan tidak ada yang ingin ditanyakan, mari kita lanjut. Motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi adalah dorongan untuk berjuang bekerja habis-habisan untuk mencapai sukses. Daya dorong yang terdapat dalam diri seseorang sehingga orang-orang tersebut berusaha untuk melakukan sesuatu tindakan kegiatan dengan baik dan berhasil dengan predikat unggul.
Ada 3 tingkatan motivasi seseorang, yaitu motivasi pertama adalah motivasi yang didasarkan atas kekuatan. Motivasi kedua adalah karena ingin mencapai sesuatu. Sedangkan motivasi yang ketiga adalah motivasi yang mendorong oleh kekuatan dari dalam. Bagaimana? Ada yang kurang jelas dan mungkin ingin ditanyakan? Tidak? Oke. Kita lanjut kembali. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi meliputi faktor individual, yaitu dari dalam diri sendiri. Dalam hal ini faktor individual yang dimaksud terutama adalah faktor intelijensi dan faktor penilaian individu tentang dirinya. Kedua, faktor lingkungan. Maksud dari faktor lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di luar diri individu yang turut mempengaruhi motivasi berprestasinya. Ketiga, lingkungan keluarga. Relasi yang kurang harmonis dalam keluarga dapat menimbulkan gangguan-gangguan emosional pada anggota keluarga, termasuk anak sebagai anggota sebuah keluarga. Mungkin itu terjadi kayak seperti keluarga yang broken home, kan anaknya ibaratnya kurang perhatian, mungkin menyebabkan anaknya tersebut kurang untuk mempunyai motivasi berprestasi yang kurang lah, mungkin seperti itu. Bagaimana jika ada yang tahu, boleh ditambahkan atau gimana? Nah, kembali lagi ya. Dan faktor lingkungan sosial merupakan lingkungan sekitar tempat individu hidup dan bergaul sehari-hari. Lingkungan sekitar yang banyak memberikan rangsangan akan membantu meningkatkan rasa ingin tahu individu. Nah, mungkin seperti ini. Jika lingkungannya sehat atau baik, yang mungkin di lingkungan tersebut banyak orang-orang yang berhasil dan banyak orang-orang yang sukses, mungkin seperti itu, maka seorang individu tersebut akan bisa inginlah tahu bagaimana cara orang tersebut bisa seperti itu, dan mungkin individu tersebut bisa belajar dari orang-orang tersebut. Nah, jika lingkungannya jelek, seperti bukan lingkungan jelek ya, maksudnya lingkungan yang kurang mendukung, itu bisa menyebabkan seorang individu terbelenggu dalam kilatan lingkungan yang seperti itu saja. Contoh, lingkungan yang penuh dengan orang-orang tidak bersekolah, mungkin teman-temannya juga banyak yang seperti itu dan menyebabkan seorang individu tersebut menjadi kurang untuk mempunyai motivasi untuk berhasil dan untuk berprestasi lah, seperti itu. Mungkin pandangannya itu kurang lebih seperti itu ya. Nah, terus kita lanjut kembali. Nah, ini lingkungan akademik, yaitu lingkungan akademik menyangkut sejauh mana sebuah instansi pendidikan dapat memenuhi kebutuhan individu sehingga sebagai siswa berprestasi di sekolahnya. Nah, kita lanjut lagi ya, dengan cara menumbuhkan motivasi belajar. Pertama, motivasi berprestasi tidak dibawa sejak lahir, tetapi suatu proses yang dipelajari, dilatih, ditingkatkan, dan dikembangkan. Berikut ini kaitannya. 1. Tetapkan tujuan. 2. Susunlah target yang masuk akal. 3. Belajar menggunakan bahasa prestasi. 4. Belajar sendiri cermat
menganalisis diri. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Bagaimana, masih ada yang ingin ditanyakan? Nah, di sini Bapak punya video tentang apa? Teori-teori dan pelajaran motivasi berprestasi. Mari kita simak bersama-sama ya, sambil kita belajar tentang motivasi berprestasi. Nah, Bapak akan memutarkan video tersebut. Kedengeran nggak? Kalau kurang kedengeran, nah. Nah, di sini bisa dilihat motivasi, daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Nah, bisa dilihat sendiri ya. Semoga nah, ini teori dari Self-Worth dan teori dari Maslow. Nah, nah, di sini dari Maslow, motivasi ketentuan dalam terbentuk piramida. Nah, seperti ini piramidanya kawan-kawan. Bisa dilihat dan bisa dipelajari ya. Nah, di sini bisa dipelajari ciri orang memiliki motivasi sukses, yaitu lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Memiliki keyakinan bahwa sukses itu bukan karena nasib. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kiat-kiat menumbuhkan motivasi berprestasi. Nah, tetapkan tujuan. Yakin kita bisa berubah, harus berubah. Nah, sudah ya. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini Bapak akan membuka beberapa pertanyaan-pertanyaan, baik kawan-kawan yang ingin bertanya kepada Bapak atau nanti gantian Bapak yang ingin bertanya pada kawan-kawan tentang materi tersebut. Nah, semua bagaimana? Semua sudah paham? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berdoa dulu.